Mahasiswi USU ditemukan tewas dalam keadaan sangat mengenaskan. Mahira Dinabila adalah mahasiswi USU jurusan Sosiologi Universitas Sumatera Utara. Mahira ditemukan tewas di dapur dalam keadaan kepala terbakar. Mahira adalah anak kandung dari Pariono dan juga istrinya. Sejak kecil Mahira sudah diserahkan oleh sepasang suami istri yang berinisial M dan YA. Dan diketahui YA ini adalah adik kandung dari istrinya Pariono. Semakin dewasa Mahira sering sekali melihat ibu dan ayah angkatnya itu cekcok. Dan dikabarkan ayahnya Mahira yang berinisial M ini pernah terkena tindakan pidana karena kasus KDRT. Dan pada akhirnya ayah dan ibu angkatnya Mahira bercerai. Dan di tahun 2020, ibu angkatnya Mahira ini meninggal dunia. Ayah angkatnya Mahira memutuskan untuk menikah lagi dengan istri barunya. Dan gak tahu alasan apa, akhirnya Mahira tinggal di rumah warisan dari ibu angkatnya. Pada awalnya, Oki Andriansyah selaku pengacara juga pamannya Mahira mengungkapkan kronologi awal penemuan mayatnya Mahira. Pada tanggal 3 Mei 2023, ada seorang mahasiswa yang diduga temannya Mahira menghubungi istrinya Oki Andriansyah. Kata temannya, Mahira ini sudah tidak masuk kuliah selama 10 hari. Dan Mahira juga tidak bisa dihubungi. Omnya Mahira pun bilang bahwa dia terakhir komunikasi dengan Mahira itu di tanggal 23 April di jam 11 siang. Akhirnya Om dan istrinya mendatangi rumahnya Mahira di Komplek Rivera di jam 22 malam atau sekitar jam 10 malam. Setiba di lokasi, rumah Mahira itu sangat gelap. Terdapat motor Scoopy di halaman rumah Mahira dan terdapat kucingnya Mahira juga di depan rumahnya. Dan yang paling janggalnya lagi, pagar rumah Mahira itu digembok. Tapi digemboknya itu nggak dari dalam, tapi digemboknya itu dari luar, Bor. Dan yang lebih anehnya lagi, motor Scoopy-nya Mahira ini bannya itu kempes. Seperti sudah lama tidak terpakai. Dan istri dari omnya Mahira sempat meneriaki Mahira namun tidak ada respon dari dalam rumah. Sampai akhirnya Om Mahira menemui pihak keamanan komplek. Sampai akhirnya omnya Mahira dan keamanan komplek atau bisa dibilang satpam bersepakat untuk menjebol gembok pagarnya Mahira. Dan mereka berhasil masuk ke dalam rumah Mahira. Saat masuk ke dalam rumah Mahira, pintunya itu sedikit terbuka dan mereka semua mencium aroma yang sangat busuk atau tidak sedap. Dan tidak disangka, ayah angkat dan istri barunya ini tiba-tiba ada di lokasi tersebut. Dan saat masuk ke dalam rumah Mahira, tiba-tiba ayah angkatnya Mahira tuh langsung nyelonong masuk dalam dapur. Hal kata omnya Oki, keadaan rumah itu sangat gelap. Dan Mahira yang dipanggil sama ayah angkatnya itu Ira, dia bilang kepada omnya, "Wah, Ira kepleset Ki." Dan saat jasad Mahira ditemukan, kepalanya tinggal tengkorak. Dan ditemukan ada baygon di tangan kanannya Mahira. Dan tidak jauh dari penemuan jasadnya Mahira ditemukan juga sepucuk surat dan pulpen di atas surat tersebut. Dan surat tersebut berisikan, "Siang ini aku baru mengetahui ternyata bapakku pulang kampung dengan istrinya. Yang sebelumnya aku hanya tahu bahwa bapakku pergi ke Padang Si Dempuan untuk mengantar tamu dan meninggalkan uang 100.000 kepadaku. 2 hari berlalu aku menunggu kedatangannya. Bodohnya sampai tanggal 22 April aku tetap menunggunya untuk berlebaran. Aku menghabiskan 2 hari lebaran hanya di rumah. Sarapan, makan siang, makan malam dengan mie kuah karena uangku sudah habis. Aku tidak tahu bapakku di mana sampai saat ini." Banyak dugaan yang muncul di benakku. Betapa terkejutnya aku mengetahui ternyata berlebaran dengan istrinya di Padang. Aku hari ini sangat membencinya. Sebelumnya juga, namun hilang. Kemudian hari ini perasaan benciku teramat dalam. Aku muak dengan drama perceraian. Aku jijik dari dulu hingga sekarang kepada istrinya. Tampaknya aku sudah tidak dibutuhkan lagi oleh siapapun. Semoga bapakku selalu bahagia dengan pilihannya. Aku adalah seorang paling bodoh di dunia karena selalu percaya omongan dia. Namun terdapat kejanggalan dari surat tersebut bahwa gaya tulisan Mahira yang ada di kampus dengan yang ada di surat itu tuh berbeda banget ya. Dan gaya omongnya Mahira itu dia nggak pernah ngomong aku. Mahira itu selalu menyebutkan nama. Dan ia juga tidak pernah memanggil dengan sebutan bapak. Dia selalu memanggil papahnya itu dengan sebutan papa. Dan saat polisi ingin mengotopsi mayatnya Mahira,
Ayah angkatnya Mahira ini gak setuju. Dia bilang kasihan Mahira, langsung aja dikebumikan. Sampai akhirnya perdebatan itu berlangsung agak alot. Dan akhirnya keputusan terakhir, Mahira akhirnya dikebumikan tanpa diotopsi. Namun keluarganya masih sangat penasaran apa sih penyebab kematiannya dari si Ira. Sampai akhirnya pihak keluarga memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke polisi. Dan akhirnya makamnya Ira kembali dibongkar untuk keperluan otopsi. Dan dicek juga nih di dalam lambungnya Ira nih terdapat racun dari baygon yang ditemukan di jasadnya Ira. Sampai saat ini hasil otopsi belum rilis ya. Dan semoga ditemukan penyebab kematian dari Mahira. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.